Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelas K34C semester 4, kelompok 7, mata kuliah Manajemen Keuangan akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Vintage. Nah, sebelum itu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Ahmad Sapi'i Rahman Nasution, Lutfi Sadiki, Putri Widyasari, dan Muhammad Fahrul Roji Damani. Oke, baiklah, kita masuki materi yang pertama. Vintage. Apa itu vintage? Vintage adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Financial technology atau vintage merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Teknologi finansial sangat populer di kalangan media atau di kalangan yang aktif di bidang teknologi. Perusahaan startup juga menggunakan teknologi finansial ketika berurusan dengan keuangan baik transfer atau lainnya. Jadi, bisa dikatakan vintage merupakan penggabungan antara teknologi dengan keuangan. Ada 4 jenis vintage. Yang pertama, P2P lending and crowdfunding. P2P lending dan crowdfunding dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Yang kedua, manajemen risiko investasi. Jenis vintage ini biasanya diciptakan dalam bentuk aplikasi yang akan memudahkan user untuk memantau kondisi keuangan dan melakukan perencanaan keuangan. Yang ketiga, payment, clear, and settlement. Dompet digital ini istilah yang dipakai dalam pembayaran yang berbentuk aplikasi yang memberikan layanan berupa pembayaran. Yang keempat, market aggregator. Jenis ini lebih mengarah pemberian informasi tentang keuangan. Dalam website ini akan disajikan sebagai informasi tentang keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perencanaan uang, investasi, tabungan, dan sebagainya. Manfaat vintage. Yang pertama, vintage membantu perkembangan perusahaan startup baru. Banyak perusahaan startup baru yang menciptakan produk inovasi dalam bidang vintage. Contoh, ada Monitor. Perusahaan startup Monitor membuat produk baru yang memberikan pengalaman di bidang digital banking, di mana analisisnya lebih detail dan rinci. Yang kedua, vintage dapat meningkatkan taraf hidup. Keberadaan vintage juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak. Sebagai contoh, perusahaan startup yang membuat inovasi untuk menghadirkan merchant di mana merchant tersebut menerima sistem pembayaran dengan kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. Yang ketiga, vintage dapat merangsang angka perkembangan Bitcoin. Dikatakan bahwa 2,5 miliar lebih pengguna Bitcoin yang tidak mempunyai akun bank akhirnya tetap bisa melakukan berbagai transaksi seperti pengiriman uang, pembayaran, serta transaksi lain dengan tanpa masalah. Yang keempat, vintage dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi.
Bagi mereka yang sudah menggunakan vintage, tentu merasakan sekali manfaatnya. Juga perbedaannya ketika belum dan sudah menggunakan vintage. Pada sistem pinjaman uang yang lebih transparan serta dapat dinikmati semua masyarakat. Oleh sebab itu, yang bergerak di bidang ini akan mendapatkan dana investasi secara mudah oleh para investor karena tingkat keuntungannya yang tinggi pula. Yang kelima, kemudahan layanan finansial. Berkat kehadiran vintage ini, manusia dapat mensederhanakan melakukan transfer uang hanya melalui smartphone dan menghemat waktu. Yang keenam, membantu UMKM mendapat modal usaha berbunga lebih rendah. Saat ini sudah ada cukup banyak penyedia layanan vintage yang menawarkan pinjaman modal usaha dengan bunga relatif rendah apabila dibandingkan dengan bunga bank. Yang ketujuh, mendukung inklusi keuangan. Vintage dalam alternatif solusi untuk membantu mencapai target inklusi uang tersebut. Umumnya, layanan vintage berbasis online sehingga bisa lebih mudah diakses selama siapapun memiliki jaringan internet. Bagaimana vintage bisa terjadi? Vintage muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntunan hidup yang serba cepat. Dengan vintage, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pembelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, vintage membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Dampak yang ditimbulkan vintage. Vintage telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Apakah regulator perlu membuat peraturan terkait vintage? Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman, serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Apakah keuntungan vintage? Bagi konsumen, vintage memberikan manfaat. Yang pertama, mendapat layanan yang lebih baik. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Yang ketiga, harga yang lebih murah. Keuntungan vintage bagi pemain vintage atau pedagang produk atau jasa. Vintage memberi manfaat. 1. Menyederhanakan rantai transaksi. Yang kedua, menekan biaya operasional dan biaya modal. Yang ketiga, pembekukan alur informasi. Keuntungan vintage bagi suatu negara. Vintage memberi manfaat. Yang pertama, mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, di Indonesia, vintage turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SKNI.